Habib atau Habaib, dan itu hanya khusus di kalangan Ba'alawi. Sementara Ba'alawi itu maksudnya keturunan Alawi. Sedangkan Alawi itu keturunan Ubaidillah. Ubaidillah konon katanya keturunan dari Ahmad ibn Isa Ar-Rumi. Tapi apakah betul itu keturunan dari Ubaidillah? Apakah betul Ahmad Al-Abah atau yang disapa kemudian, meskipun itu dipersoalkan, disapa dengan istilah Ahmad Al-Muhajir, itu punya keturunan yang bernama Ubaidillah? Nah, itu yang kemudian diperdebatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti update informasi terkait dengan nasab habaib, yang mana sudah beredar di media bahwa akan dilakukan sebuah diskusi akbar di Banten yang rencananya akan dihadiri oleh para suriat Sunan Gunung Jati dan sejumlah ahli-ahli, baik dari pakar manuskrip, ya, sejarah, ulama nasab. Dan ada hal yang kemudian menarik yang disampaikan oleh seorang ahli filologi dari Universitas Airlangga, yakni Dr. Manasem Ali, yang mana dia mengulas bahwa ada tantangan bagi kelompok Alawi ini untuk kemudian bisa menunjukkan, ya, data-data baik dari internal maupun dari eksternal, setidaknya bahwa ketika nasab Alawi ini kemudian hendak betul-betul divalidkan, maka setidaknya ada data eksternal yang bisa mendukung data internal dari kalangan mereka. Nah, dengan demikian maka itu akan susah lagi dibantah. Nah, ini yang kemudian diulas oleh panjang lebar dari Dr. Manasem Ali. Nah, seperti apa ulasannya, saya kira menarik untuk kemudian kita edukasikan, kita sebarluaskan, dan ini akan tentu memperkaya diskursus terkait dengan nasab habaib yang hari ini memang sudah dibincang oleh semua kalangan di setiap level. Dan ini akan menjadi pembelajaran bagi mereka yang cinta pada sejarah, yang cinta pada keilmuan nasab, karena ini memang sebuah fenomena menarik yang betul-betul menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua untuk mengkaji dan menelusurinya. Nah, seperti apa ulasan dari Dr. Manasem Ali ini, kita simak sama-sama. Ya, dua kubu ini sebetulnya kalau duduk bersama itu kan bisa menemukan kekhasan masing-masing. Kalau dari versi Trah Wali Songo, jalur laki ataupun jalur perempuan itu berhak untuk menyatakan dirinya itu sebagai zuriyah Nabi. Jadi kalau dalam konteks ini, apakah bertentangan dengan ajaran Islam? Ya, tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Meskipun dari jalur laki-laki, jalur perempuan diterima semua. Kalau dari Robito tidak diterima. Kalau dari jalur perempuan, misalnya Fulan bin Fulanah, kemudian bin Fulan. Nah, ini berarti terputus. Robito begitu. Iya, jadi misalnya si A anak si B, kemudian si B anak nyai siapa gitu. Itu ditolak. Kalau perempuan ditolak. Tetapi uniknya dalam tradisi Rabita Alawiyah, kalau perempuan dari kalangan mereka sendiri harus menikah di kalangan mereka sendiri, tidak boleh di luar komunitas lain. Ini kan tradisi mereka, ya. Apakah itu salah? Ya, saya tidak bisa menyalahkan karena itu tradisi mereka. Tapi apakah itu menjadi ukuran kebenaran Islam? Tidak bisa. Dasarnya, karena dasarnya bukan dari Quran, bukan dari hadis. Dasarnya dari tradisi. Untuk mempertahankan dari silsilah itu, masing-masing kan punya uruf, tradisi itu sendiri. Mungkin kalau sekarang kita lihat marga, ya, ada di daerah-daerah luar pulau. Fatimah itu dari siapa ini? Husain atau Hasan? Kalau dari Wali Songo itu dari mana ini? Begini, ini menarik sebetulnya, ya. Jadi kalau Sayyidah Fatimah alaihissalam itu kan punya dua putra, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya.
Kalau Terah Wali Songo itu identik dengan jalurnya itu pada Sayyidina Hasan atau Al-Hasani. Oh, Al-Hasani. Al-Hasani. Ya. Makanya tidak ada kaitan dengan Ba'alawi. Mereka mengatakan kami bukan dari kalangan Ba'alawi. Tidak ada hubungan sama sekali dengan Ba'alawi. Nah, sementara Rabithah Alawiyah itu yang ada di pusatnya ada di Jakarta, itu kalau dihubungkan nasabnya itu nyambungnya ke Sayyidina Husain. Jadi nyambungnya itu ke Sayyidina Husain. Tapi persoalannya, apakah betul itu nyambung kepada Sayyidina Husain ataukah tidak? Maka itu yang kemudian diperselisihkan sampai sekarang itu. Kalau Wali Songo nyambung ya itu ya? Kalau dari sisi dokumen sebetulnya ada clue yang menyebabkan mereka tersambung. Tapi silakan itu menjadi bahan diskusi ya. Saya hanya memberikan penegasan dua-duanya duduk bareng. Jadi kalau sama-sama. Kalau yang diperdebatkan oleh Kiai Imaduddin itu apakah benar yang disebut para habaib itu, karena gelar habaib itu khas Yaman sebetulnya, tidak dikonfirmasi dengan tradisi yang lain. Kalau tradisi yang lain Sayyid dan Sarif, sementara yang Yaman ini disebutkan dengan istilah Habib atau habaib, dan itu hanya khusus di kalangan Ba'alawi. Sementara Ba'alawi itu maksudnya keturunan Alawi, sedangkan Alawi itu keturunan Ubaidillah. Ubaidillah konon katanya keturunan dari Ahmad ibn Isa Ar-Rumi. Tapi apakah betul itu keturunan dari Ubaidillah? Apakah betul Ahmad Al-Abah atau yang disapa kemudian, meskipun itu dipersoalkan, disapa dengan istilah Ahmad Al-Muhajir itu punya keturunan yang bernama Ubaidillah? Nah, itu yang kemudian diperdebatkan karena abad ketiga Hijriyah, 4 Hijriyah, 5 Hijriyah, 6 Hijriyah, 7 Hijriyah, 8 Hijriyah itu tidak ada dokumen satupun yang menyebut nama Ubaidillah ataupun Abdullah putra dari Ahmad Al-Abah. 5 abad. 5 abad. 5 abad itu 500 tahun. 500 tahun itu bukan masa yang singkat. Itu masa yang panjang. Tetapi tiba-tiba muncul di abad tiba-tiba muncul pada abad yang ke-9 Hijriyah. Itulah kemudian dipertanyakan dokumennya apa. Itu yang kemudian menjadi semacam berita yang tidak pernah selesai sampai hari ini. Tapi begini Pak Edi, kalau kita melihat pada dokumen yang paling awal ya, yang paling awal nih, kita bicara mengenai dokumen paling awal yang menyebutkan nama Abdullah putra dari Ahmad Al-Abah, itu ada dokumen yang muncul pada abad ke-8 Hijri. Oh, 8 ada ya, abad ke-8 Hijri. Jadi dokumen abad ke-8 Hijri itu kitabnya adalah Kitab As-Suluk. Kitab As-Suluk karya Syekh Bahauddin. Kalau tidak keliru, beliau itu wafat tahun 732 Hijri. 732 Hijri. Berarti ini abad ke-8. Ini baru muncul nama Abdullah, putra dari Ahmad ibn Isa. Jadi hubungannya ke sana, ya. Tapi apakah betul informasi ini tidak ada sandaran menurut para pengkaji? Dari mana tiba-tiba Syekh Bahauddin itu bisa tahu mengenai hal ini? Kan harus merujuk pada dokumen-dokumen sebelumnya. Ternyata beliau tidak mencantumkan. Dari mana sumbernya itu? Karena kalau pelacakan sumber itu kan harus ada koneksitas dengan sumber-sumber sebelumnya. Apalagi kalau kita lihat dari kitab Lisan Al-Mizan karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau memberikan informasi bahwa Ubaidillah itu hidup satu zaman dengan tokoh yang bernama Al-Ubaidili. Al-Ubaidili itu penulis kitab yang sangat terkenal yang disebut Tahdhibul Ansab di abad ke-5. Oh, 5 ada. Abad ke-5 Masehi. Jadi Ubaidili itu menulis kitab Tahdhibul Ansab pada abad ke-5 dan hidupnya sezaman dengan Ubaidillah.
Kalau dihubungkan dengan sezamannya dengan Ubaidillah. Tapi masalahnya Al-Ubaidillah tidak memberikan informasi apapun dengan tokoh yang bernama Ubaidillah. Nggak ada sama sekali. Gitu. Nggak tercantum. Ya, ya. Nah, silakan itu dikaji bersama. Jadi dua kubu yang berseteru ini dikaji bersama. Kalau hanya ngotot-ngototan sih, iya, itu yang enggak. Ini kan kaitannya apakah terputus nasabnya atau memang belum terkonfirmasi dengan kitab-kitab primernya. Itu kan perlu pendalaman itu. Atau mungkin kitabnya tersembunyi belum ditemukan. Kalau dua-duanya mungkin mempunyai kitab pembanding atau menemukan kitab yang tersembunyi tadi, kan bagus ini harus. Makanya sebetulnya ya, kalau ini saya tidak menggunakan teori yang tidak saya geluti ya. Saya hanya bicara dalam konteks filologis, kajian filologis. Dokumen yang sezaman itu sangat penting. Iya, iya. Dokumen yang sezaman. Iya. Dan itu dokumen pembanding. Iya. Dan dokumen pembanding itu bukan dokumen sepihak, tapi dokumen di luar dari tradisi yang sedang dibicarakan. Artinya, kalau dokumen itu ada dokumen internal dan dokumen eksternal, berarti ini valid. Tapi kalau hanya dokumen internal, cukup menjadi keyakinan pribadi dan keyakinan kelompoknya. Oh, begitu. Sama dengan begini, Pak Edi yakin nggak bahwa Nabi kita Muhammad SAW keturunan Ismail atau tidak? Ya, yakin? Yakin. Kalau yakin, dari mana keyakinan itu muncul? Dari dokumen Islam. Iya. Iya. Tapi itu bisa nggak sebagai ukuran itu bahwa itu benar? Iya, kalau Islam hanya intern saja. Kalau internal, ya cukup menjadi keyakinan saja. Betul. Tapi kalau itu menjadi diskusi ilmiah, diskusi merujuk pada dokumen-dokumen pembanding yang sezaman dan di luar tradisi Islam dan terkonfirmasi, itu baru jawaban yang sangat tepat. Iya. Masalahnya, apakah cara beragama kita ini hanya sekedar keyakinan? Kalau hanya sekedar keyakinan, mungkin kita tidak akan memilih Islam. Iya, iya. Kita berislam ini jawabannya bukan karena dokumen internal, tapi dikonfirmasi dengan dokumen eksternal. Iya. Dan ada bukti-bukti. Ada bukti dokumen-dokumennya. Sudah kita bahas panjang. Kalau hanya bukti internal, cukup menjadi keyakinan pribadi dan keyakinan kelompok. Betul. Ya. Tapi tidak bisa menjadi hujah bagi kelompok lain. Yang lain. Tidak bisa. Karena harus melibatkan dokumen eksternal. Akhirnya nanti ini pokoknya kelompokku. Nah, itu yang muncul nanti bahayanya di situ. Pembanding. Sebetulnya dokumen pembanding itu bisa dibikin atau nggak, Bali ya? Itu nggak bisa. Dokumen primer itu tidak bisa dipalsu. Oh, karena kita dihadapkan pada uji karbon. Uji karbon itu fisiknya akan diuji dengan bahan kimia kertasnya untuk menentukan karya. Misalnya begini, kitab As-Sajarah Al-Mubarakah itu karya Fakhruddin Ar-Razi. Itu kan diperdebatkan apakah betul itu tulisan dari Fakhruddin Ar-Razi atau bukan. Yeah. Kalau saya ditanya apakah ini kitab asli atau palsu, kalau diperdebatkannya itu soal ini karyanya Fakhruddin Ar-Razi atau bukan, itu bukan urusan saya. Itu biarkan menjadi diskusi lanjutan, ya. Tapi yang justru yang paling primer adalah dokumen kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu. Yang paling awal, ya, dokumen manuskripnya itu abad keberapa? Terlepas siapa yang menulis. Tapi itu dokumen abad keberapa? Dan memang betul dokumen yang tertua itu sezaman dengan era Fakhruddin Ar-Razi. Tapi kalau apa itu seperti tulisan manuskrip yang lama-lama kayak gitu kan hancur juga kali ya. Oh enggak, tersimpan. Masih tersimpan. Masih tersimpan. Jangankan itu. Dokumen ya, dokumen yang disebut Doktrina Yakobi, ya, ditulis pada tahun 634 Masehi. Padahal Nabi kita Muhammad SAW meninggal tahun 632 Masehi. Ini dokumen Doktrina Yakobi 634 Masehi. Jaraknya cuma selisih 2 tahun. Tapi dokumen ini masih dapat kita baca sampai hari ini. Masya Allah, iya. Ini kalau kita bicara kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu abad keberapa? Iya kan? Tapi masih penting dan masih dapat kita akses sampai hari ini.
tinggal mau nggak untuk melakukan riset itu dokumen abad keberapa, terlepas mengenai siapa yang menulis. Ya, ya. Itu bisa diuji dengan karbon C14. Jadi ini ada aslinya, ada salinan-salinan. Iya. Tapi salinan-salinan ini berdasarkan aslinya ini. Iya, dan perlu pengkajian apakah ada Salinan perubahan ini. ataukah tidak. Itu tugas dari seorang filolog untuk mengembalikan pada teks yang Aslinya itu. atau yang mendekati aslinya. Atau pakar-pakar manuskrip Iya, itu ya. jadi nggak bisa kita memalsu manuskrip. Jadi kalau misalnya ini ada manuskrip, kita filolog tahu itu asli atau tidak. Karena saya pernah diajar oleh Profesor Sakamoto untuk membuktikan manuskrip itu asli atau tidak. Itu dengan menggunakan uji karbon melalui serat dari manuskrip. Seratnya bisa diuji itu. Masya Allah, sampai Ukurannya sekian derajat ini asli, sekian derajat ini palsu. Dan kertasnya itu tidak ada di zaman sekarang. Bisa. Itu ini namanya kajian kodekologi, lebih khusus kodeks, kajian kodeks. Jadi nggak bisa kita memalsu atau mengatakan ini tulisan pada abad ketiga. Pasti akan ketahuan bagi seorang filolog mereka itu bisa mengatakan ini palsu. Oh begitu. Iya. Padahal dibuat tahun abad ke-13 Hijriah, tahu. Tapi dikatakan abad ke-3 Hijriah. Kita tahu filolog ini. Jangan macam-macam dengan seorang filolog. Nggak bisa ditipu. Apalagi ini abad-abad ke-400, 300, 600, udah 500, 600 tahun yang lalu, Masya Allah.